مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafun salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadahum ila siratim mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'azim. Hadirin hadirat yang mulia, para sesepuh bini sepuh, seluruh pengurus KM Masjid Jami Al-Ikhlas, dan semua bapak ibu yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan rahmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat rahmat taufik hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaji kita pada pagi hari ini yaitu tentang perintah bersegera untuk beramal solih. Saya ambil tadi surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Jadi ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang beriman, diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersegera beramal soleh. Kenapa diperintahkan untuk bersegera beramal soleh? Karena orang-orang yang beriman ini tentunya akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang paling berharga. Apa itu balasan yang paling berharga? Adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mereka itu memang berusaha bersegera untuk beramal solih. Maka dari itu ayat ini tentunya mengajak kita bersama-sama untuk kita jangan menunda-nunda waktu.
bersegera untuk yaitu beramal soleh, karena ada yang ingin kita dapatkan, yaitu sesuatu yang paling berharga. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperintah untuk bersegera biar kita itu banyak untuk beramal soleh. Karena kita nanti kalau sudah mati, sudah wafat itu semua manusia itu nyesal sebetulnya, Ibu Bapak. Ma min mayyitin illa nadim, kata Rasulullah. Tidaklah mayat itu semuanya illa nadim. Nadim itu maknanya nyesel. Yang kiai juga nyesel, yang ulama pun juga nyesel, orang yang sudah baik juga nyesel. Apalagi orang yang ngakunya muslim gak pernah sholat nyesel juga. Orang yang kafir juga nyesel juga. Ya, tentunya menyesalnya beda-beda. Orang yang alim, para kiai nyesel, orang baik nyesel. Nyeselnya apa? Kenapa saya nggak memperbanyak lagi amal ibadah dulu waktu di dunia? Ini saya. Yang senang membaca Al-Quran masih nyesel juga. Kenapa nggak saya banyakin lagi saya baca Al-Quran? Kalau biasanya sehari satu pojok, kenapa nggak 2 pojok aja? Ada yang sehari itu sering saya dengar itu, ibu-ibu, bapak-bapak itu yang sudah sepuh-sepuh itu sering ngomong, Pak Sufyan, saya alhamdulillah sehari bisa 1 juz. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Itu pun juga masih nyesel nanti. Kenapa nggak saya sehari 2 juz seperti itu? Jadi semua manusia itu ketika mati semuanya nyesel, semuanya. Apalagi yang ngakunya muslim tapi nggak pernah sholat, nyesel lagi itu. Karena diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah sholat nanti juga nyesel. Kenapa saya dulu nggak ikut ngaji taklim subuh? Kenapa ibu bapak kita belajar taklim thalabul ilmi itu luar biasa keistimewaannya. Sampai disebutkan kata Rasulullah, julusu sa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfi raka'atin. Duduk sesaat atau 1 jam lah, julusu sa'atan fi majlisil ilmi, di majlis ilmu itu lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Luar biasanya kita belajar seperti itu. Jadi 1 jam 1 saat kita belajar pahalanya apa? 1000 rakaat. Ini istimewanya kita senantiasa duduk di majlis ilmu. Maka kita semuanya niat di masjid ini apa? Kita niat mencari ilmu. Nah, semuanya niat mencari ilmu. Dan pahalanya sama ini. Mau yang ngantuk pahalanya sama nggak kira? Sama juga. Yang tidur sama juga. Kenapa? Karena ketika kita datang ke masjid itu bukan niatnya tidur. Ya kan tidur kan datang sendiri, ngantuk datang sendiri itu. Yang penting ketika niatnya kita berada di majlis taklim itu niatnya tidak ingin tidur, pahalanya sama. Ya, lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Nah, yang penting tadi itu niatnya jangan sampai terus hadir di majlis taklim pengen tidur di sana, jangan. Pokoknya kok niatnya itu mencari ilmu walaupun tidur, sama itu pahalanya. Kayak sama bapak ibu ini kan ketika jamaah kita tadi sholat jamaah itu. Ya. Kira-kira pahalanya jamaah dengan imam sama nggak itu? Sama nggak itu? Sama juga kan? Walaupun imam itu yang ngapalin ayat sama juga ternyata. Dengan orang yang datangnya itu masbuk, sama nggak? Sama juga ternyata itu. Oh, enak sekali orang jamaah itu.
Jadi jadi jamaah yang ternyata datang ya Allah tinggal 1 rakaat itu pahalanya ternyata sama itu. Tetap 27 derajat. Kenapa? Karena memang niatnya ingin ke masjid itu ingin jamaah. Nah, ini. Sehingga mempunyai pahala yang sama. Nah, itu. Kalau sudah niat berjamaah pahalanya sama. Maka dari itu di dalam ayat ini Allah perintahkan kepada kita agar bersegera untuk beramal yang soleh, karena di situ disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang paling berharga. Lebih berharga daripada dunia seisinya ini. Itulah ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Allah awali lafaz dengan wasari'u, yang artinya dan bersegeralah ila maghfiratin mir rabbikum, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u yang artinya bersegera. Apa makna bersegera itu? Bersegera itu maksudnya adalah cepat-cepat. Jadi kalau kita ngomong cepat berarti apa itu? Menggunakan masa dengan singkat, itu namanya cepat itu. Menggunakan waktu dengan singkat, menggunakan waktu yang sedikit, itu cepat-cepat. Namanya wasari'u, bersegeralah atau cepat-cepatlah. Jadi kalau ibu bapak seumpama biasanya berangkat dari rumah sampai ke Masjid Al-Qasdi seumpama biasanya 15 menit sampainya. Nah, lalu apa? Dipercepat. Yang biasanya 15 menit jadi seumpama 10 menit. Nah, sehingga apa itu? Sampainya di masjid lebih awal. Untuk apa ini? Kok kita disuruh bersegera tadi? Untuk memperbanyak amal ibadah. Yang biasanya 15 menit, 10 menit. Berarti apa nih? Wah, punya tambahan ini waktu di dalam masjid. Jadi maksudnya bersegera bukan setelah sampai di masjid terus diam, bukan. Bersegera di situ maksudnya justru disuruh memperbanyak amal ibadah. Nah, ini. Makanya saya sebutkan bersegera itu maknanya cepat-cepat. Alias menggunakan masa yang singkat, masa yang sedikit. Makanya bisanya cepat ini biasanya apa? Bersegera juga mempunyai makna bersungguh-sungguh. Kalau tidak bersungguh-sungguh, ya nggak mungkin kita cepat sampai di yang kita tuju. Bersungguh-sungguh, bersegera, cepat-cepat, bersungguh-sungguh. Juga bersegera di sini tentunya di dalamnya mempunyai makna dan teliti. Alias kita beribadah itu juga harus dengan teliti. Nah, karena apa? Kalau kita ibadah tentunya tidak teliti, tidak sesuai dengan ilmunya, ya bisa juga. A'lamuhu mardudatun la tuqbal. Amalnya itu mardudatun, tertolak. La tuqbalu alias tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersegera di sini adalah dengan teliti. Kita beramal itu dengan teliti. Wasari'u, dan bersegeralah kalian. Segera menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam lafaz ini sebetulnya ada yang tersimpan. Ada lafaz yang tersimpan karena apa? Sudah dimafhumi kepada kita semuanya. Maksudnya apa itu segera kok menuju ampunannya Allah? Segera beramal soleh. Karena untuk meraih ampunannya Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita harus beramal soleh. Tanpa beramal soleh, ya mustahil kita akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian semuanya beramal soleh untuk mendapatkan yaitu ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Tuhan kalian. Nah, ini bersegera beramal soleh. Maka di dalam ayat ini ada wasari'u,
Nanti kalau di dalam ayat lain ada sebutan sabiku, hampir mirip itu ayatnya. Surat Al-Hadid ayat yang ke-21. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Sama juga. Sabiqu. Surat Al-Hadid sabiqu ayat 21. Atau kita di dalam surat Al-Baqarah juga walikulli, ya, disebutkan fastabiqul khairat. Ayat 147 itu. Fastabiqul khairat apa artinya? Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Maka sabiqu ila maghfiratin artinya yaitu berlomba-lomba menuju ampunannya Allah. Berlomba. Apa artinya berlomba itu? Kalau kita menyebutkan berlomba, yang ditekankan apa? Yaitu mendahului orang lain. Namanya berlomba. Mendahului orang lain berlomba. Apabila ada 5 orang yang ikut lomba, pasti apa itu? 5-5-nya itu setiap orang pengennya apa? Mendahului orang lain, mendahului yang lain. Itu namanya apa? Berlomba namanya. Jadi seumpama kita hadir di masjid ini, saya mau datang ke masjid, pokoknya pas azan saya datang. Ternyata pas azan ternyata sudah ada juga orang yang azan. Ternyata saya tidak pertama ini datang ini. Ternyata sudah ada orang yang datang. Nanti 5 menit sebelum azan saya sudah nyampe. Ternyata apa? 5 menit sebelum azan sudah ada juga yang datang. Ia tingkatkan lagi. 15 menit sebelum azan saya datang. Ini namanya apa? Ingin mendahului yang lainnya. Kita dengar ada orang, ya Allah, ini bapak ini kalau malam setengah jam sebelum subuh beliau sudah bangun gitu. Sholat malam ya. Dengar seperti itu, saya mau 1 jam sebelum subuh. Ternyata dengar lagi yang lainnya. Ini saya 1 jam sebelum subuh itu alhamdulillah sudah bangun. Akhirnya apa? Dia tambah lagi 2 jam. Dia sebelum subuh dia sudah bangun. Ini namanya sabiku tadi. Jadi maknanya sabiku itu berlomba-lomba. Berlomba-lomba ila maghfiratin mir rabbikum. Yaitu menuju ampunan Tuhan kalian. Menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka berlomba. Kita kalau berbuat baik disuruhnya berlomba-lomba. Bapak-bapak kalau hadir di masjid, apalagi termasuk kalau Jumat itu, ya, usahakan apa itu? Cari saf yang paling depan. Makanya kalau kita datangnya duluan, kok nyari saf yang di belakang, makruh itu. Atau nyuruh orang lain, silakan bapak aja yang ke depan. Kadang-kadang sering-sering seperti itu. Saya tak di belakang aja, makruh itu. Karena apa? Yang paling istimewa itu yang di depan, saf yang paling depan yang istimewa. Yang paling depan istimewa. Itu namanya sabiku tadi. Maknanya yaitu berlomba-lomba. Yaitu berusaha lebih dulu. Atau ingin mendahului yang lainnya. Itu namanya berlomba. Maka sabiku ila maghfirati. Wasari'u ila maghfirah. Dan bersegeralah kalian beramal soleh untuk mendapatkan yaitu ampunan dari Tuhan. Maka ampunan inilah yang paling berharga. Tanpa ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya mustahil kita akan selamat. Yang mendapatkan kita itu selamat tentunya karena apa? Ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaitannya dengan ampunan berarti di sini ada harus yang kita kerjakan. Kaitannya dengan apa? Amal perbuatan. Kalau kita berbuat tentunya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ampunan termasuk balasan dari Allah. Surga termasuk juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beramal soleh, maka akan beroleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan ampunan inilah yang saya sebutkan tadi, yang paling berharga daripada dunia seisinya ini. Nah, kadang-kadang ada orang yang sibuk hanya dunia saja. Lupa dia itu bahwa dunia ini cuma sesaat lupa. Maka ampunan Allah itu yang kita inginkan, yang kita cari. Ampunan Allah. Selain kita akan mendapatkan nanti keselamatan di dunia dan di akhirat, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang senang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kekuatan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita butuhkan kekuatan dari Allah. Kita sudah punya kekuatan, tapi butuh kekuatan dari Allah Subhanahu, tambahan kekuatan lagi. Makanya ada di dalam surat Hud ayat yang ke-52. Surat Hud itu surat Ibrahim, surat ke-11 ya. Ayat yang ke-52. Wa ya qaumistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis sama 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan turun bentuk kasih sayangnya. Yursilis sama 'alaikum midrara. Allah akan turunkan dari langit air hujan midrara yang deras, bentuk daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu diteruskan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan Allah akan menambah kekuatan atas kekuatan yang ada pada kalian. Tambahnya kekuatan. Ibu bapak kita di dalam hidup ini pasti penuh dengan permasalahan dalam hidup kita itu. Maka kita butuh kekuatan. Kekuatan apa? Termasuk kekuatan sabar, kekuatan ridha, kekuatan tawakal. Semua itu butuh kekuatan. Maka kadang-kadang kalau kita itu pergi ke rumah sakit, nengok orang yang sakit, sakitnya parah. Kenapa? Karena terjadi kebakaran, seluruh tubuhnya ini kebakar. Tapi ketika kita datangi, kita ucapkan assalamualaikum, dia waalaikumsalam dengan senyum. Nah, ini berarti apa ini? Dia mempunyai kekuatan kesabaran. Terus kita ngomong demikian, ini kalau terjadi sama saya bisa jadi saya nggak kuat. Nggak kuat ini. Ayatnya tadi saya sebutkan tadi. Maka orang yang senang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ayat ini dikaitkan dengan peperangan perang, dia pengen apa? Diberikan kekuatan lebih sabar daripada musuhnya. Lebih berani daripada musuh-musuhnya. Ini kekuatan. Maka dari itu kita senanglah beristighfar biar kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalani hidup ini. Senantiasa diberikan sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuwatan ila quwwatikum. Allah berikan tambahan kekuatan. Karena apa? Kita senang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Sesuatu yang paling berharga, ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga, jannah. Jannah, surga. Kenapa surga disebut dengan surga, jannah disebut dengan jannah? Kata jannah itu berasal dari jannun. Artinya apa? Artinya kan tertutupi. Tertutupi oleh apa? Tertutupi tanaman-tanaman yang indah. Itulah namanya jannah. Nah, jadi tertutupi tadi.
Ya. Jadi ada yang menutupi, yaitu tanaman-tanaman yang indah. Maka kita sering juga mengatakan ada yang namanya janin. Janin itu sama juga akar katanya dari jan tadi. Kenapa janin itu? Karena apa? Dia tertutupi. Tertutupi oleh apa? Oleh rahim ibu yang mengandungnya. Jadi tidak nampak tadi. Jannah, janin, ada lagi majnun, sama enggak akar katanya? Sama juga. Majnun, orang gila, apa yang tertutupi? Akalnya tertutupi, kan akalnya. Ya, gitu. Ada lagi jin, juga sama, tertutupi. Pandangan kita nggak bisa melihat jin, makanya namanya jin. Makanya kata-kata jannah itu maknanya tertutupi oleh tanaman-tanaman yang indah. Sehingga apa? Nampak dipandang itu menyenangkan, nikmat dipandang. Kayak ibu bapak kalau punya halaman, halamannya ada rumput-rumputnya yang hijau, ya, ada pohonnya berbunga-bunga, itulah namanya jannah itu. Tertutupi tadi. Sebetulnya apa di bawahnya itu? Ada batu, ada kerikil, tapi ada juga yang dibiarkan aja itu halamannya. Batu, kerikil, gersang, wah, nggak sedap dipandang. Jadi kalau disebutkan jannah itu yang indah tadi. Kita mempunyai halaman yang tertutup oleh tanam-tanaman, itu namanya jannah juga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang-orang yang senantiasa beramal soleh ampunan dan surga. Surganya seluas apa di situ disebutkan? Seluas langit dan bumi. Jadi kalau langit disambung dengan bumi ini, itulah luasnya surga. Sedangkan langit yang kita tahu, langit itu hanya yang pertama saja kita tahu itu. Sedangkan langit itu ada 7 kan? Lapis pertama, kedua, ketiga, itu disambung-sambung dan termasuk disambung dengan bumi ini, itulah luasnya surga. Kenapa Allah pakai kata-kata seluas langit dan bumi? Karena ibu bapak setiap hari yang kita lihat ya hanya itu. Ke atas langit, ke bawah bumi. Langit yang kita junjung, bumi yang kita pijak. Setiap hari itu yang itu. Sebetulnya ada nggak yang lebih luas daripada langit dan bumi? Ada. Apa itu? Kursinya Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Jadi ada yang lebih luas daripada kursinya Allah. Tapi kalau Allah sebutkan seluas kursinya Allah, kita nggak tahu kayak apa kursinya Allah itu. Karena Rasulullah menyebutkan kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu dibandingkan dengan bumi seisinya ini, diibaratkan bumi ini seperti subang, seperti anting-anting itu. Dan kursinya Allah itu seperti apa? Padang pasir yang sangat luas. Jadi kalau ada anting-anting atau subang itu berada di atas padang pasir yang luas, anting-antingnya itulah bumi ini. Terus kursinya itu adalah padang pasirnya. Jadi apa? Sangat kecil sekali bumi. Ada nggak yang lebih luas, lebih besar daripada kursinya Allah? Ada juga. Apa itu? Arasnya Allah. Ar-Rahmanu 'alal arsyish hawa. Allah itu bersemayam di dalam aras. Maka bandingannya aras dengan kursinya Allah sama juga tadi. Kursinya Allah itu seperti sumbangnya, anting-antingnya. Arasnya Allah itu seperti padang pasirnya, yang lebih luas lagi. Itulah bandingannya. Tapi Allah sebutkan memakai kata-kata seluas langit dan bumi, karena yang kita tahu setiap hari itu hanya langit dan bumi. Langit hanya baru yang langit yang pertama saja. Maka Allah sebutkan di situ wa jannatin ardu was-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi surga itu seluas langit dan bumi yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa.
Inilah orang-orang yang bertakwa, berarti orang-orang yang beramal yang soleh tadi. Dia akan mendapati sesuatu yang paling berharga, yaitu ampunannya Allah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sebutkan, disebut orang yang bertakwa, cirinya apa? Mungkin kita lihat daripada sifatnya. Kalau kita sebutkan sifatnya, berarti apa kaitannya dengan perbuatan? Orang ini disebut dengan baik, kenapa? Oh, dia itu senang berinfak. Oh, senang bersedekah. Orang baik ini, orang mulia ini. Itu berarti apa itu? Sifatnya dilihat dari perbuatannya. Kenapa dia itu kok orang mulia? Oh, dia itu senang menahan marah dia. Kenapa dia itu mulia? Oh, senang dia memaafkan orang lain dia. Nah, itu dia sama. Itu sifat mulia. Maka Allah sebutkan di dalam ayat ini terusannya, ayat yang 134, sifatnya orang-orang yang bertakwa itu, yang mereka akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan surganya Allah tadi, Allah teruskan, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Sifatnya yang pertama, alladzina yunfiquna, orang-orang yang menafkahkan hartanya, menafkahkan akar kata daripada apa? Nafako, nafak. Apa artinya nafak? Nafak itu artinya sebenarnya mengkosongkan, nafak. Ya, makanya bahasa Arabnya terowongan, kita kalau di Mina itu ada terowongan Mina itu. Bahasa Arabnya apa? Nafak itu. Dulunya berisi, terus dikorek-korek jadi kosong. Namanya terowongan, nafak. Makanya kalau itu menafkahkan harta, berarti apa? Mengkosongkan tadi. Oh, tadi berangkat ke masjid, di kantongnya ada duit tadi 10.000. Nah, ada 10.000. Terus lihat ada kotak amal. Kita masukkan ke kotak amal. Yang tadi ada 10.000 jadi kok kosong. Maka akar kata menafkahkan, ya, meninfakkan itu dari kata nafako, mengkosongkan. Oh, punya duit mungkin di tasnya. Lalu apa? Untuk nafkahin keluarga. Berarti apa tadi? Yang di tasnya tadi ada duit, setelah untuk keluarga, buat nafkahin keluarga, jadi kosong. Nah, makanya disebutkan alladzina yunfiquna, orang-orang yang menafkahkan hartanya, mengkosongkan hartanya. Nah, itu. Fisarra, baik dalam keadaan lapang. Baik dalam keadaan lapang. Maksudnya apa? Dalam keadaan dia itu sedang banyak-banyaknya mungkin diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan lapang atau dalam keadaan senang. Ketika kita senang, kita ingat kepada orang yang susah. Itu sama dengan sarok tadi, di waktu senang. Ketika mungkin kita makan yang enak, kita langsung ingat tadi, ya Allah, saya punya tetangga yang kekurangan. Lalu ia apa? Ia bagi makanan itu. Itu namanya fisarro, dalam keadaan lapang mau menginfakkan harta tadi. Atau ketika kita menjadi orang hebat, kita berada di kota. Kita jadi orang yang hebat, orang yang sukses, ya. Lalu kita ingat di kampung kita sana. Nah, itu namanya juga sama tadi. Berarti apa? Dia telah menginfakkan sebagian hartanya di waktu lapang. Senantiasa ingat kepada yang susah. Dulu saya susah, merantau ke Jakarta, jadi orang sukses hebat. Tetap ingat kepada kampungnya. Inilah orang yang disebutkan tadi, fisarra. Orang yang mau mengingat kenikmatan yang diberikan oleh Allah di waktu lapang. Fisarra wad-dharra, termasuk ketika susah, ketika sempit.
tetap mau berbuat kebaikan. Susah sempit tetap mau berbuat kebaikan. Kalau orang sedekah duit 100.000 tapi duitnya banyak, nggak masalah ini. Kalau hanya punya duit hanya 1.000, terus dia infakkan, luar biasa itu. Maka dari itu orang yang berinfak disuruhnya apa? Di waktu senang, di waktu susah, volumenya saja yang tentunya tidak sama. Bisarra wadzarra. Inilah bukti bahwa orang tadi adalah benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau meninfakkan sebagian hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Wal kadhiminal ghaidha. Juga menahan amarahnya. Menahan amarah kaitannya dengan nafsu. Menahan amarah yang seharusnya dia punya kesempatan untuk marah tapi nggak marah. Contoh yang paling gampang, seumpama kita mau makan, sudah disediakan makanan itu di meja makan, ya, makanan yang favorit kita, yang paling kita sukai, tahu-tahu apa? Ada kucing yang naik makan makanan kita. Kira-kira kita marah tuh enggak itu? Sudah itu apa? Di sebelahnya ada sapu lagi. kita pukul enggak itu kira-kira itu? Tapi kalau kita bisa menahan marah kita, itulah sifat yang baik tadi. Atau mungkin bisa kita itu dibantu, ada orang yang bantu di rumah kita, sedang melicinkan bajunya, mensetrika, lupa itu naruh setrikanya di atas baju, kelamaan. Baju itu satu-satunya yang paling disukainya. Kira-kira bisa nggak menahan amarahnya? Kalau bisa, inilah termasuk orang yang mempunyai sifat yang tadi disebutkan akan mendapatkan, yaitu ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wal afina 'anin nas, yaitu senang memberikan maaf kepada orang lain. Berarti tiga-tiganya ini termasuk ini tiket kita untuk meraih ampunan dan surganya Allah. Yang belum punya, ayo kita cari. Bisa menjadi orang-orang yang senang menafkahkan hartanya, silahkan. Jadi orang yang senang menahan amarahnya. Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang kecil-kecil sering saya mendengarkan ada kata-kata la taghdab falakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Nah, ternyata sama dengan ayat ini. Kita bisa menahan marah itu dijanjikan surga. Makanya menahan marah nggak gampang itu loh. Ya. Memberi maaf kalau kita disakitin orang, ditipu orang, dibohongin orang, mudah kita untuk memberikan maaf. Oh, enggak gampang itu. Memberikan nafkah, menginfakkan sebagian harta kita, menahan amarah, memberikan maaf, itulah perbuatan yang mulia. Perbuatan yang mulia. Sehingga ditutup ayatnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Apa artinya? Dan Allah yuhibbu, suka al-muhsinin, terhadap orang-orang yang muhsinin, orang yang baik. Apa yang disebut dengan muhsinin? Orang yang baik itu yang bagaimana yang baik tadi? Kita ingat ibu bapak, ada hadis yang asbabul wurudnya itu malaikat Jibril mendatangi Rasulullah. Ketika taklim seperti ini, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, lalu mensatukan lututnya ini kepada Rasulullah. Nanya kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Kaitannya orang yang muhsin itu sama dengan orang yang ihsan. Lalu Rasulullah menjawabnya. Al-ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang namanya ihsan itu adalah kalian beribadah atau menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kalian itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian memang tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa kalian di dalam beribadah tadi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ketika dia melakukan perbuatan itu bukan mengikuti kehendaknya, tapi yang diikuti apa? Kehendaknya Allah. Itulah orang yang muhsinin. Jadi tidak perhatikan dirinya enggak. Saya seharusnya bisa marah ini, tapi saya tidak marah. Kenapa? Saya mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita lakukan apa? Karena Allah Subhanahu, itulah orang yang ihsan. Sehingga apa? Ia kesampingkan kebutuhannya. Saya sebetulnya masih butuh ini. Saya butuh duit ini. Tapi saya bagi infakkan kepada orang lain. Butuh, masih butuh. Jadi tidak memperdulikan hanya dirinya sendiri, tapi dia juga memperdulikan orang lain. Itulah yang disebut dengan muhsinin. Maka wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta dan Allah suka terhadap orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Maka inilah ayat Al-Quran, 2 ayat untuk memberikan semangat kepada kita. Allah perintahkan kepada kita untuk bersegera beramal soleh agar mendapatkan apa? Ampunan dari Allah, surganya Allah, seluas langit dan bumi. Karena inilah yang disediakan untuk orang-orang yang beriman dan yang membuktikan keimanannya. Maka dengan beramal soleh, kita berusaha beramal soleh. Tentunya yang kita inginkan adalah sesuatu yang paling berharga. Kalau ada sesuatu yang paling berharga, tentunya kita akan cepat-cepat bersegera. Kayak ada orang lomba itu, lomba lari, hadiahnya itu emas, berlian, pasti apa? Segera kita. Tapi kalau ada lomba hadiahnya cuma besi, ya siapa yang mau? Yang mau cepat-cepat. Ini adalah hadiahnya yang paling berharga, ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman seyogyanya kita harus senantiasa bersegera, cepat-cepat, sungguh-sungguh kita peroleh, kita dapati ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa yaitu mengisi waktu-waktu kita ini semuanya untuk beramal soleh, sehingga kita semuanya akan memperoleh sesuatu yang paling berharga dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ampunan dan surganya. Mudah-mudahan 2 ayat ini kita bisa ambil manfaatnya. Kita akhiri bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda, dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih.